ekstrim saja Kementerian Investasi dibubarkan, saya yakin tetap ada investasi asing yang masuk karena daya tarik Republik ini memang sangat besar. Tetapi seberapa besar pun anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian Investasi, kalau tidak ada kestabilan politik, tidak ada kepastian hukum, dan korupsi merajalela, ekonomi biaya tinggi, maka usaha Bapak akan sia-sia, Pak. Sehingga korelasinya tidak selalu seperti itu. Termasuk juga keberhasilan mendatangkan 1.400 triliun investasi juga tidak semata-mata diklaim karena keberhasilan seorang Bahlil Lahadalia, tetapi adalah kerjasama dari semua pihak, dari aparat keamanan, dari DPR, dan dari pihak-pihak lain di dalam menciptakan iklim investasi yang pas. Ide untuk mengurangi anggaran dari 1,2 triliun menjadi hanya 681, apakah ini ide presiden sekarang atau ide presiden terpilih? Pasti ada alasannya kenapa ini dikurangi sedemikian besar. Apakah pengurangan ini akan dilakukan karena ada reserve untuk program-program lain yang dianggap lebih penting? Nah, ini siapa yang dominan? Apakah memang presiden sekarang atau presiden terpilih? Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak, sekali lagi akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Ya. Tetapi kalau kita lihat faktanya, sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN. Investasi domestik sendiri jumlahnya masih sangat terbatas. Saya melihat beberapa groundbreaking yang berhenti hanya pada tahap groundbreaking, sehingga investasi yang ada semata-mata mengandalkan pada investasi yang menggunakan dana APBN. Total anggaran 90,2 triliun yang dianggarkan 2022, 2023, 2024 sudah dipakai 72,8 triliun. Sehingga 2025 ketika terjadi pergantian pimpinan itu tersisa kira-kira 16 triliun, Pak. Nah, kalau 16 triliun melihat realitas yang ada, maka infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Akibatnya kalau investasi dasar belum selesai, maka swasta, investor swasta, apalagi asing, akan sulit sekali untuk menaruh dananya, kecuali diinjak, Pak. Kalau diinjak mau tidak mau ya harus ke sana. Tetapi apakah dengan cara seperti itu investasi akan didatangkan ke IKN? Nah, bagaimana janji yang Bapak katakan bahwa asing akan masuk dalam jumlah besar? Kemudian mengenai Rempang Eco City, bagaimana kelanjutannya sekarang, Pak? Apakah permasalahan yang ada sudah diselesaikan? Apakah setiap warga negara yang memiliki hak di sana, masyarakat adat, sudah mendapatkan keadilan di Rempang Eco City? Dan mohon dielaborasi Pak Menteri, siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan dari kasus Rempang? Terakhir mengenai Elon Musk, ya, ini kaitannya dengan Pak Menteri juga, karena Menteri Investasi gagal mendatangkan investasi Elon Musk berupa mobil listrik di Indonesia. Mobil listrik Elon Musk memilih untuk membangun pabriknya di Vietnam, bahkan baterai pun gagal masuk ke Indonesia. Yang masuk adalah Starlink. Masuk, beroperasi, tidak memiliki NOC, ya, bahkan belum memiliki uji layak operasi.
sudah diberi gelaran karpet merah, beroperasi di Indonesia, dan jelas bahwa kalau nantinya mereka akan masuk ke skema bisnis to seluler, maka bisa dipastikan bahwa 260.000 BTS Telkom dan 43.000 tower Telkom maupun internet provider yang lain akan mati. Bagaimana tanggapan Menteri Investasi mengenai hal ini? Investasi yang masuk dan yang akan mematikan BUMN kita. Investasi yang masuk yang akan mematikan orang-orang yang sebelumnya sudah membangun di Indonesia.